Welcome back di Sotoy Film Podcast bersama Almon Rista dan Rufus Buck. dengan tampilan yang sama aja mungkin ya. Kalian mungkin lihat beberapa video bajunya sama. Lah, Ya, enggak, sama. gue beda-beda. Beda-beda lah ya. Pertama nggak pakai topi, Iya. terus tadi pakai kupluk. Sekarang gue pakai topi. Ini logonya gue kesini biar beda dikit lah. Iya, beda-beda. Oke, kali ini kita mau review spesial Netflix ya. Yap. Kali ini gue nggak sama Aceh, sekarang sama Akbar. Dan film yang akan kita review judulnya adalah The Harder Default. They Fall. Ini for your information aja, ini juga sutradaranya debutan. Oh iya. Namanya James Samuel. Iya, iya. Ya, ini sutradara debutan dengan ensemble cast yang cukup bisa Wow. dibilang wow juga sih. Banyak mega bintangnya di sini. Salah satunya ada Idris Elba, Regina King, Lakeith Stanfield. terus ada Jonathan Majors, terus ada R.G. Cyler. Banyak sih, ada Delroy Lindo, ada Deon Cole juga. Deon Cole Zazie Beetz ya. Deon Cole ini salah satu stand up comedian juga. Banyak deh ensemble cast. Banyak. Dan tadi juga kita sempat nengok-nengok, takut lupa nama karakternya ya gitu, karena banyak banget. Dan The Harder Devil ceritanya adalah mengenai ini settingan waktunya ya inilah zaman American Western gitu, cowboy lah ya. Cowboy. Dan kalau dilihat sebenarnya template aja ini sebenarnya banyak banget cerita cowboy yang modelnya begituan, balas dendam, perang antar geng gitu. Dan yang menarik sebenarnya dari The Harder Devil ini adalah case-nya itu sendiri, yang mana semuanya yang main adalah keturunan atau mungkin bisa dibilang inilah ya, artis-artis yang African American lah. Iya, betul. Ya, African American semuanya case-nya negro semua lah ya. Kecuali Negro gua terlalu yang rasis kali ya. Iya, kecuali yang di White Town. Iya, benar. Iya kan? Ini yang menarik, dan ini juga yang ngebuat gue pengen banget nonton The Harder Devil dan nunggu-nunggu juga selain melihat case-nya juga ya. Gitu. Dan ceritanya adalah tentang balas dendamnya Jonathan Majors sebagai Ned Love atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Rufus Buck yang diperankan oleh Idris Elba. Sebenarnya intinya itu doang ceritanya. Terus di tengah pembalasan dendamnya si Ned Love, Rufus Buck ini kan sempat ditangkap, dipenjarakan. Nah, gengnya ini ngeluarin dia lah. Iya, karena awalnya tuh Rufus Buck tuh divonis di penjara seumur hidup. Betul. Iya. Tapi kalau nggak salah ada keringanan apa gitu ya. Iya, diberikan keringanan ya, tapi kayaknya keringanan akal-akalan karena mereka ini juga kan. Iya. Pasti dapat tekanan itu. Gangster gitu. Itu sih sebenarnya kalau dari sinopsis ya. Dan yang menarik juga ini menjadi buat gua pribadi ya, ini tuh menjadi film kedua favorit gua untuk tema yang modelnya beginian selain setelah The Hateful Eight. Tarantino. Iya, itu terlalu gila sih. Tembak-tembakannya seru banget di sini. Seru banget. Seru. Terus ada dikasih scoring musiknya mantap. Ini unik sih ya. Unik maksudnya yang enggak western banget gitu untuk scoringnya. Scoringnya malah kayak pas lagi tembak-tembakan tuh kayak bisa tango itu ya musiknya. Iya, musik enggak tahu deh. Iya, pokoknya ini mungkin kayak sama kayak ini vibes-nya sama kayak ketika lu lihat Black Panther ya. Scoringnya tuh kan Afrika banget kan gitu ya gitu. Oh, kata gue asik banget ini. Menarik sih maksudnya dari premisnya pun juga ya. Terus dari tiap geng tuh punya keahlian masing-masing. Salah satunya adalah yang si Bill Packard ini ya. Bill Packard tuh istilahnya penembak jarak jauh, betul. Jarak jauh, jadi selalu akurat lah gitu. Sementara pasangannya Jim Beckwourth adalah penembak punya kecepatan gitu. Kecepatan. Cepet banget dalam nembak. Banget. Kan ciri khas cowboy itu selalu pakai hitung mundur. Nah, betul. dia selalu menang kalau hitung mundur karena pasti dia lebih cepat. Dan ya kan? si Jim Beckwourth ini ngerasa paling cepat di situ lah ya, di daerah itulah ya. Tapi ketika mendengar ternyata dari gengnya Rufus Buck ini ada juga yang lebih cepat lagi, dan si Jim Beckwourth ini penasaran pengen adu kecepatan gitu. Dari Rufus Buck sebenarnya kalau lihat dari tiap geng sama loh, si Rufus Buck punya Trudy. Iya. Yang mana megang bar. Iya, betul. Dari geng Ned Love-nya punya Mary yang punya bar. Punya bar juga. Jim Beckwourth yang cepat, punya si Lakeith Stanfield, siapa namanya? Gue lupa. Cherokee Bill yang juga cepat. Sama cepat juga. Tapi kalau
lawannya si Bill Packard siapa ya? Ada yang ini juga cuman gak disebutin siapanya dia ya. Ada sih yang tugasnya sniper ada. Cuman gak terlalu itulah. Yang bikin menarik juga ini Idris Elba sebenarnya digambarin kan sebagai ketua gangster yang serem banget ya, mengerikan. Iya. Tapi kita tidak melihat Idris Elba ya mengerikan, maksudnya dia yang jago nembak segala macam, nggak diperlihatkan sama sekali. Jadi kita udah dikasih tahu kalau Rufus Buck ini dengan tampilannya, dengan gaya ngomongnya, dengan jalan ini orang nih gangster, ketua gangster yang menyeramkan sekali. Karena kalau diingat kagak ada adegan dia nembak-nembak ya, sampai ending pun dia nggak ada ya. Iya, benar-benar cuman di awal yang nembak orang tuanya Nate Love itu. Cuman ya itu pun ya nggak kejam sih, cuman nggak inilah gitu. Bukan, maksudnya nggak nunjukin skill menembaknya. Iya, gitu. betul. Kalau Cherokee Bill kan punya Jim Backward kan yang cepat segala macam. Ada adegan yang lagi ngobrol sama Bill Packard terus tiba-tiba yang rampok yang diambil itu ditembak tangan. Iya itu. Kalau si apa? Iya, Idris Elba tuh ya nggak ditunjukin sama sekali keahliannya. Kita tuh, tapi kita bisa dibuat setuju bahwa ini orang tuh ngeri nih. Gitu. Ngeri dengan pembawaannya, dengan personanya tuh ya ngeri ya. Dan mungkin yang makin bikin dia serem ketika si Nate Love ditangkap terus disiksa. Oh iya. Ya itu mah udah ala gangster banget lah ya. Iya. Si Nate Love. Iya betul. Dari segi visual gue seneng sih ngelihatnya gitu ya. Maksudnya walaupun tampilannya western, American western, tapi yang main tuh nggak western banget. Nggak western banget, iya. Ini sebenarnya nggak ada isu-isu kayak Jordan Peele sebenarnya ya. Iya nggak ada ini sebenarnya. Jadi lu tuh kayak ngelihat film cowboy tapi yang maininnya bukan orang kulit putih aja, itu doang. Udah dengan keahlian yang memang sama kayak koboi-koboi yang lu pernah lihat di film-film zaman dulu gitu. Malah kayak ya udah kayak senang-senang aja, yuk berantem yuk udah. Gitu. Perang antara karena tujuannya pun cuman karena awal konfliknya tuh cuma karena gengan Nate Love itu ngerampok uang hasil rampokan, iya kan? Iya. Yang ngerampok tuh gengan yang tudung merah itu. Iya betul. Karena gengan tudung merah itu merampok untuk Rufus Buck sebenarnya. Dan geng Nate Love ini agak spesifik untuk gangster ya, maksudnya dia tuh nggak ngerampok bank, tapi dia ngerampok orang yang ngerampok dari bank. Iya, dia adalah perampoknya perampok. Dengan durasi 2 jam lebih ya, 2 jam lebih kita nontonnya nggak kerasa, maksudnya nggak kerasa lambatnya gitu, nggak ngerasa kecepatannya juga, pokoknya pas aja lah gitu untuk 2 jam, jadi lu juga nggak bosen nontonnya gitu. Kalau dari yang lu suka apa, Bar? Kalau dari gue dulu deh, gue suka sama karakternya si Jim Backward ini gitu. Anak muda yang nggak pikir panjang, pokoknya dia ngerasa gue paling jago seantero Amerika lah gitu. Terus ya. Bacot gitu. Walaupun memang ketika di ending menyedihkan juga untuk Jim Backward gitu ya. Itu cukup haru juga sih. Haru. Dan actingnya Idris Elba sih yang gue suka ini. Iya betul. Emang wow banget sih itu dia. Gila. Maksudnya kita bisa melihat sosok ketua gangster yang sebenarnya dia ngapa-ngapain tapi kok nih orang nakutin banget gitu. Padahal sebelumnya kita ngelihat dia sebagai Bloodsport kan. Bener, gitu. Bloodsport yang bercanda mulu sama Peacemaker kan. Itu kan ngeri gitu. Kalau yang nggak suka nggak ada malah menurut gua. Karena nggak tahu ya, ini lebih subjektif aja karena gue seneng aja sama film-film model beginian sih, gara-gara The Hateful Eight aja sih. Ya. Itu sih kalau gue suka sama karakter Mary. Oh, Mary menarik sih. Coach Mary. Sebenarnya dia sebenarnya Mary Fields ya. Mary Fields ya. Terus dipanggil stage Coach Mary karena pertama dia keluar yang bawa dia nyanyi sambil bawa senapan aja kan itu udah mengerikan ya. Terus dia juluki sebagai wanita serigala. Kata gue mengerikan nih perempuan. Ternyata emang bener si Nate Love pertama datang ditonjok, pertama ketawa jatuh loh. Ngebuktiin tonjokan dia kencang. Gue juga nggak cuman si Mary, gue suka si Kufi-nya juga. Kufi. Sebagai pengawal yang tukang senjata lu taruh kalau masuk ini. Itu gue suka dia. Security-nya itulah barnya Mary. Security barnya Mary. Iya. Yang gue nggak suka si Jim, cara matinya si Jim itu aja. Iya ya, terlalu gimana gitu ya. Ya ampun, maksud gue dia tuh udah pengen duel lah gitu sama Cherokee. Orang sampai bikin peluru dikasih nama Cherokee kan. Betul. Sayang banget lah cara matinya. Kenapa Jim harus gitu ya? Iya. Walaupun mungkin dibalas juga sama Kufi akhirnya. Karena memang bisa
licik juga ya, curang juga si Cherokee Bill ini gitu. Iya, itu mundur tapi belum selesai udah terus nembak dulu kan. Akhirnya pun pas Kofi berhasil ngebunuh si Cherokee kan dia bilang bahwa Jim tuh lebih cepat dari ini gitu ya kan. Dia bilang Jim lebih cepat dari ini gitu kan. Iya, itu yang gua kurang suka Jim, aduh kenapa matinya gitu sih. Iya. Dan emang udah selalu ditandai sama Cherokee bahwa orang yang bacot tuh nggak bakal lama hidupnya kata Cherokee gitu kan. Iya. Dengan ending yang luar biasa sih. Wow, iya itu. Gue juga sama sekali nggak ngira. Wah bangsat. Bangsat itu pokoknya bangsat. Sayang banget sih kalau di spoilerin, mendingan nonton aja dan di Netflix maksudnya di OTT masih bisa lo tonton sampai kapanpun gitu. Kalau dari skor berapa Bar? Gue 8,5 nih. 8,5, gue juga sama 8,5. Dan ini juga memberikan nuansa baru juga untuk lo yang suka nonton film-film cowboy. Ini juga sutradara debutan juga gitu. Jadi menarik lah untuk ditonton ya. Karena kalau yang tadi lo bilang The Hateful Eight kan itu cuma di satu ruangan. Kalau ini kan pindah-pindah daerah walaupun ya udah. Tapi vibe-nya sama ya. Vibes-nya sama. Bedanya mungkin itu nggak ada adegan ini aja turun salju pada salju doang, nggak ada. Berdarah-darahnya lumayan. Nggak separah Quentin Tarantino sih memang. Tentu saja Tarantino terlalu gila. Ya, darah berceceran tuh nama tengah dia tuh. Iya. Oke deh, segitu aja kali ya untuk review film Netflix The Harder They Fall. Dan ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Terima kasih sekali lagi and bye-bye. Bye.